semuanya sehat, diberkat Tuhan luar biasa, sehingga kita diperbolehkan bertemu kembali dengan teman-teman seiman kita di rumah Tuhan yang kudus pada hari ini. Biarlah berkat luar biasa atas semuanya tanpa terkecuali. Kata satu dalam doa, kita berdoa dalam hati kita undang Tuhan Yesus hadir saat ini. Kita undang Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, dalam roh dan pikiran kita, sehingga kita benar-benar dilayakkan, dikuduskan, disucikan, sehingga kita layak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan kita pun juga dilayakkan Tuhan untuk menerima firman-Nya.
We
Tuhan. Oleh karena pertolongan dan anugerah-Mu saja yang memungkinkan untuk kami berada di tempat ini, bukan karena kebetulan tetapi oleh karena anugerah, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Kami undang Kau hadir tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Roh Kudus, Kau berkarya, Roh Kudus, Kau menguasai ruangan ini dan ruangan hati dan pikiran kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kau akan lindungi sertai bahkan di tempat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu dan perkenanan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami merasa banyak sekali dosa yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, maupun dalam perbuatan kami yang menyimpang dari firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mengaku dan mohon ampun akan segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Pertolongan di dalam ibadah ini datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih dengan sukacita ya. Amin. Jadi senyumnya pada kanan kiri muka belakang kita, kasih senyum yang permanis untuk semua. Puji nama Tuhan supaya bisa smile oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Yuk kita, karena ada sukacita, ada gerakan Roh Tuhan yang luar biasa dalam gereja saat ini. Jadi kita diberkati, kita merasakan damai sejahtera, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Pundaknya saya udah berdiri, kita akan bergoyang, bisa kakinya ke kiri ke kanan. Mungkin kalau lagi badannya nggak enak ya, tapi kita akan dienakkan, kita akan dikuasai oleh Tuhan Yesus, berkatnya yang luar biasa, sehingga kita bisa bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus karena kita sudah terima sukacita.
Semuanya diberkati. Amin. Sampai hari ini saya sehingga pemain musik semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu yang duduk di sana dan juga Bapak Ibu yang di rumah semuanya diberkati Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita akan persiapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, telinga kita, bahkan mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan melandasi setiap aktivitas, setiap tingkah laku kita, pribadi kita, kehidupan kita. Kita selalu ingat akan firman Tuhan. Kita rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan bisa membentuk hati kita. Yang keras Tuhan lembutkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah
Biar boleh kami wujud nyatakan dalam hidup kami untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami renungkan, ya Tuhan, hidup kami masih jauh dari kesempurnaan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan utuh. Karena kami menyadari, ya Tuhan, akan segala kelemahan, mungkin kekerasan hati kami, sehingga kami tidak mau menurut akan firman-Mu, Tuhan. Kadang kami lebih menuruti ego kami dan menuruti keinginan kami pribadi daripada keinginan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk dilawat Tuhan, dan kami rindu untuk diajar, dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana ini, biarlah Tuhan berkenan untuk memberikan pewahyuan ilahi supaya setiap apa yang disampaikan sungguh-sungguh bersumber dan berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga siap untuk ditaburi dengan benih-benih ilahi, sehingga benih itu akan hidup dan tumbuh dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Kami mengucap syukur menyerahkan waktu ini menjadi Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Di nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di tempat ini dalam keadaan sehat tentunya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut berbela sungkawa atau ikut sepenanggungan atas dipanggilnya salah satu anggota keluarga dari jemaat Tuhan di tempat ini, sekalipun dia ada di Jakarta ya, dan mungkin yang bersangkutan ini belum berada di tempat ini, tetapi pasangannya Mbak Naning ini dulu aktif di sini sudah puluhan tahun yang lalu ya. Jadi suaminya Pak Haryadi kemarin telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Karena itu saya atas nama Gembala Jemaat dan keluarga ikut menyampaikan berita atau menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar Mbah Sokeh. Di sini ada Mas Kris dan juga mewakili ya untuk kita menyampaikan bela sungkawa itu. Memang saya akhir ini banyak mendengar berita duka cita. Ya, semalam itu jam 11 malam, itu persiapkan untuk khotbah dan juga sampai jam 12. Lalu di sana itu saya berkomunikasi dengan salah satu teman di Jogja. Lalu dia bilang, ya, saya baru mendapatkan berita duka istri saya yang rencananya besok pagi itu mereka mau jalan-jalan refreshing ke Bali. Ya, dan kemarin dipanggil Tuhan. Jadi nggak jadi deh ke Balinya. Jadi tidak wacananya lain. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena pasangannya yang tidak seimbang. Sehingga pasangan inilah yang membuat akhirnya dia menyangkal Tuhan sebelum garis akhir. Karena itu kita harus kuat ya. Yang punya pasangan yang tidak seimbang harus tak kuat. Jangan mau kita ini digoyahkan. Yesus
lebih dari segalanya. Ujian tadi yang mengatakan kan? Makanya ujian itu simak renungan dari kata per kata, saudara. Jadi ketika saya menguji mau menyenangkan itu, saya merasa tidak layak. Kenapa? Ya kan? Atau sakit hati daripada bisa menyenangkan kita, Tuhan Bapa kita yang tidak kelihatan. Kadang-kadang saya secara pribadi, sekalipun saya sebagai hamba Tuhan, itu saya merasa masih jauh dari menyenangkan hatinya Tuhan. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan cukup keras ya. Firman Tuhan yang kita akan renungkan, judulnya adalah bertobat dan menghasilkan buah. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Terlalu kecil kitab saya atau mata saya kurang besar. Ya, sehingga kelihatannya kecil. Karena memang tanda-tanda semakin tambah usia. Saya sebenarnya sedih ya, karena hari ini mesti harus berulang tahun. Semua kita pasti akan berulang tahun kan? Ya, atau tidak ada yang ulang tahun. Pasti semua akan berulang tahun di tahun ini kan itu. Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita berulang tahun sebenarnya apa? Durasinya, ya durasinya itu berkurang. Karena itu jangan berkata happy birthday, ya. Ya, di balik happy birthday itu ada apa? Ya, makanya jadi jangan senang ulang tahun gitu ya, sampai diraya-rayakan ya nggak ngerti sebenarnya. Umurnya berkurang tambah senang gitu ya, benar nggak? Nah, kesempatan dunia ini semakin berkurang. Ya rata-rata orang bertahan hidup orang Indonesia ini 70 tahun seperti Alkitab ya, 70, bahkan banyak yang belum sampai 70. Yang meninggal dalam 2 hari yang saya tahu 3 orang itu belum mencapai 70. Karena teman saya itu belum pensiun. Karena pensiunnya itu 60 guru ya, guru itu 60. Dia belum pensiun, berarti belum sampai 60. Yang satu yang Jogja itu umurnya baru 56 juga gitu ya. Nah, karena itu kesempatan untuk hidup kita ini sebenarnya sangat singkat. Maka kita harus berlomba untuk memperjuangkan hidup yang tak terbatas. Di mana itu? Di surga. Mari kita akan baca saja firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal yang keberapa? Oh ya, sorry. Saya lihat di sini ini Matius, ini Yohanes. Ya, oke, Yohanes Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke berapa itu? 13 ya? Satu perikop lah 20. Saya tanya di sini yang lebih besar. Ya, 12 ya. Antara 12 dengan 22 ini sama nih di sini. Inilah kelebihannya. Mari kita akan baca sambil berdiri ya, karena dingin. Saya kedinginan di sini. Sampai itu tak dingin ya. Ya, sumuk situ. Mari kita akan baca dengan bersemangat. Saya akan ayat yang ganjil. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai dua bulu unta dan ikan kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan.
Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, malah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah mengambil dari tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Silakan untuk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini bertobat. Mengapa kita perlu bertobat? Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu Saudara kita itu perlu bertobat? Ya, bertobat yang pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pertobatan yang pertama. Setiap orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu sebagai pertobatan. Ini wajib hukumnya. Ya, karena firman Tuhan berkata, karena dengan lidah mengaku dan diselamatkan. Mulut kita perlu mengaku. Mulut kita perlu mengatakan, Tuhan, aku menerima Engkau masuk di dalam hati saya, dan Engkau yang menguasai hidup saya. Bukti nyata, kalau dengan lidah mengaku dan diselamatkan, siapa itu? Siapa dia? Oh, lagi ngapain? Contoh konkretnya siapa? Dengan lidah dan mengaku dan dia diselamatkan, siapa itu? Waduh. Hah? Siapa? Bapak Saudara? Masa sih nggak ada yang ingat sama sekali? Nah, betul. Penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia sempat ibadah enggak? Dia sempat dibaptis enggak? Sempat jadi WL enggak? Buru-buru jadi WL. Dia hanya beberapa jam setelah itu meninggal. Tuhan Yesus berkata kepada dia yang dari sebelah kanan, kan? Dia berkata, Yesus, kalau kau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Hanya berkata, belum melakukan apa-apa. Kasih perpuluhan juga enggak, kasih pembangunan ini juga enggak. Kemudian nanti Bapak Ibu memberi persembahan untuk pembangunan, ya. Kasihan itu yang buat kotak itu. Hargai dia. Nanti saya akan kasih contoh, saya akan memasukkan persembahan untuk pembangunan. Bukan masalah jumlah. Panjenengan punya 2.000 silahkan, punya 1.000 pun boleh, punya 500 boleh. Nek mentolo, ngai wong memis saya 500 orang mentolo, ya. Betul nggak? Apalagi kasih Tuhan. Tetapi kalau memang itu yang Anda punya, 500 rupiah itu memang yang ada di dompet Anda, itu bernilai bisa menjadi jutaan rupiah. Asal kita memberikannya dengan tulus, dengan penuh sukacita. Gak apa-apa, silahkan kalau memang itu yang ada. Tapi kalau di situ masih di dompet kita ini masih ada 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, misalnya, ya. Kemudian ada 500 klitik itu, karena tidak ada 500 kertas, tidak ada 500 klitik itu, ya janganlah yang 500 klitik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi paling tidak ya yang coklat atau yang abu-abu gitu. Paling tidak, karena masih ada yang ungu.
Apalagi ada yang biru dan merah. Ya, gitu loh. Ya, itu maksudnya. Tetapi kalau masa katakan memang Tuhan ini aku punya 500 dan setelah itu saya tidak punya uang lagi, silakan. Ya, seperti janda miskin yang memberikan 3 peser, itu adalah uang makan dia dan yang itu. Silakan, tidak apa-apa. Silakan. Tuhan akan menghargai kita. Maksudnya begitu ya. Ya, jadi silakan berapapun berikan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara ya Tuhan. Jadi penyampun seorang yang pendosa itu, ya karena hanya orang yang punya kejahatan yang di level tinggi, dia yang disalibkan. Jadi hukuman mati di zaman itu disalib. Kalau sekarang kan ditembak, atau Amerika itu disetrum, kalau di Arab itu dipenggal, ya, dipancung, gitu ya. Kalau di Malaysia itu digantung ya, atau dan sebagainya. Negara lain banyaklah caranya. Nah, pada saat itu para penjahat-penjahat kaliber yang tinggi meresahkan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu dia dihukum mati dengan cara disalib, mati pelan-pelan, tidak bisa langsung mati, sehingga menderita sekali, saudara. Ya, jadi orang bisa berhari-hari kalau dia tidak segera mati, karena kalau hanya tangan yang dipaku, kemudian kaki, itu biasanya lama matinya. Bayangin itu, ya, itu adalah hukuman yang sangat mengerikan, mati pelan-pelan. Nah, kadang-kadang di sana itu banyak burung bangkai, burung pemakan bangkai. Burungnya itu gede, paruhnya itu tajam, panjang. Kadang-kadang dia itu datang di situ dan mengucuki orang itu yang masih hidup. Bayangin, kalau kadang-kadang matanya dicucuk bagaimana? Betapa sakit dan menderitanya. Gak mati, saudara. Tapi dia mati dengan cara yang pelan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus disalibkan hanya beberapa ini? Karena menurut hukum Yahudi, hari Sabat, Sabtu itu menurut mereka tidak boleh ada hukuman yang masih tergantung, sehingga harus dimatikan di situ. Ya, tangan mematikan ya ditombak atau dipukul dengan palu seperti itu, sehingga dia harus mati sebelum jam itu. Ya, nah itu adalah menurut tata cara mereka. Nah, Bapak Saudara, jadi dengan lidah orang mengaku dia dan diselamatkan. Karena itu kita punya mulut harus mengaku. Ya, harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini penting. Ya, ini penting. Karena itu coba ingat-ingat kalau panjenengan belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hati kita, ya Tuhan Yesus tidak akan pernah masuk. Dia tetap akan di luar. Sekalipun ya kita mungkin rajin ibadah dan sebagainya, karena belum mempersilahkan. Tuhan Yesus itu menguasai dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena itu dalam pelajaran baptisan, katekisasi, nah itu yang pertama adalah pasti saya tuntut untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengundang supaya Tuhan Yesus itu masuk di dalam hati kita. Satu kali saja cukup. Ya, Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Gak perlu kita mengundang berkali-kali. Tuhan Yesus berkali, satu kali aja sudah cukup untuk selamanya. Kecuali kalau kita ini menyangkal. Ya, kecuali kalau kita itu menyangkal meninggalkan Tuhan. Nah, berarti Tuhan keluar lagi kan gitu ya. Nah, itu perlu diundang lagi, bertobat dan menerima Tuhan Yesus seperti itu. Tapi tidak boleh Tuhan dipermainkan. Ya. Ini adalah pertobatan yang pertama, Bapak Saudara. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita dulu di luar belum pernah mengenal Dia, belum pernah mempersilahkan Tuhan Yesus di dalam kita. Kemudian pertobatan yang kedua, jadi ada dua pertobatan. Pertobatan yang pertama satu kali untuk selamanya mengundang Yesus. Lalu yang kedua adalah pertobatan dari kelakuan kita. Ini agak kasar. Kelakuan kita, dari perbuatan kita, dari apa? Pikiran kita. Jadi jangan berpikir kalau kita ini tidak melakukan apa-apa, tapi kita baru berpikir saja itu sudah dikategorikan sebagai dosa. Di mana itu ayatnya? Harus ada buktinya dong. Di mana ayatnya itu? Siapa yang masih ingat?
lupa semua. Ini kelebihannya. Kalau kita lupa berarti kita masih hidup. Betul ya? Ketika Tuhan Yesus berkata, ada seorang berkata, nah, jangan berzina. Betul nggak? Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu. Itu kan hukum Musa. Tuhan lagi berdebat dengan orang-orang Farisi dan Saduki di situ. Ya kan? Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu memandang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya, itu berarti apa? Pikiran kita kan? Ya, maka kamu sudah berzina dengan dia di dalam hati. Nah, jadi baru berpikir belum ngapa-ngapain itu sudah dikategorikan sebagai dosa. Berapa kali kita pernah berpikiran negatif kepada orang lain? Yang tahu mesti baca dengan sendiri ya. Mari kita introspeksi. Kita belum berbuat apa-apa loh, belum ngapa-ngapain, mukul juga enggak, ya kan? Hukum yang ke-10, jangan kamu mengingini, betul nggak? Mengingini apa saja, ya? Mengingini milik sesamamu, termasuk pembantu, karena banyak orang yang punya pembantu-pembantu itu disalahgunakan, diselewengkan, ya kan? Babi haram, babur, apa? Ada katanya. Ya. Tidak boleh. Dan yang lain mengingini loh saudara. Nah, jadi keinginan kita itu juga kategorinya kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan dikatakan apa? Berdosa. Ya. Makanya Tuhan mengecam orang Farisi dan orang Saduki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan dianggap orang Saduki dan Farisi ini bukan orang yang beribadah. Mereka itu kita kalah loh ibadahnya. Kalah. Ya, mereka itu hafal loh. Kitab Musa itu hafal. Tetapi kenapa Tuhan mengecam mereka? Kenapa Tuhan mengecam mereka semua? Sampai-sampai Nabi Yohanes pun berkata, hei kamu keturunan ular beludak. Saya belum menyelidiki kira-kira ular beludak itu ular apa ya? Kalau sampai dipakai untuk menggambarkan mereka ini seperti ular beludak. Ular beludak tahu nggak? Sudah pernah bertemu dengan ular beludak? Belum pernah ketemu? Nanti kalau pulang, kalau lagi marah-marah lihat kaca, itulah ular beludak. Ya, itu wajahnya ular beludak itu. Ya, ular beludak ini ular yang berbisa, tetapi dia tidak terlalu agresif, Bapak Saudara. Ya, manis lembut, tetapi sangat-sangat mematikan, sangat berbisa. Racunnya itu luar biasa. Orang Farisi dan Saduki ini punya pengaruh karena dia adalah orang-orang dari golongan kaya mereka. Mereka banyak yang menjadi anggota majelis agama atau disebut dengan Sanhedrin. Ya, itulah mereka. Karena itu mereka ini sangat-sangat kadang-kadang dengan orang-orang yang nggak mampu, mereka nggak terlalu mau meresponinya karena menganggap dia yang paling benar, paling punya pengaruh, paling punya kuasa pada saat itu. Lalu mereka ini kelemahannya tidak percaya dengan kebangkitan. Jadi kalau orang mati nanti kebangkitan itu dia nggak percaya. Lalu yang kedua itu dia juga tidak percaya adanya kekekalan, tidak percaya, sehingga mereka mengajarkan semuanya itu berorientasi kepada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, hal-hal yang supranatural, spiritual itu dia tidak percaya. Inilah mereka, sehingga Yohanes harus berkata, dengan begitu
keras dan menyinggung perasaannya. Kalau panjenengan kira-kira dibilang, Pak Didi kami anaknya wong ya, misalnya gitu, kira-kira gimana? Wah, ngeri ya, sangat-sangat apa? Menyinggung ya, menusuk ya. Wah, Pak Pendeta ini kasar banget ya. Saya dibilang ular beludak. Wih, ngeri ya. Ya, yang biasa orang miso itu pakai binatang-binatang gitu ya. Anjing kayak apa lagi? Babi, apa lagi? Jangkrik, apa lagi? Nah, apa enggak kasihan itu? Kalau andai kata binatang itu semua bisa ngomong, pasti akan cari orang yang begitu dan mungkin dia akan protes. Untung semua yang disebutkan tadi pada nggak bisa ngomong. Ya, padahal ya tidak salah apa-apa gitu ya. Nah, itu merupakan mewakili sebuah tabiat karakter dari sebuah binatang. Orang yang dibilang seperti nama binatang itu dianggap karakternya seperti itu, sifatnya seperti itu, kelakuannya seperti itu, gitu loh ya. Maksudnya kan begitu. Makanya kalau panjenengan ngatain orang seperti salah satu nama binatang, hati-hati, ya, hati-hati. Berarti kita sama dengan melecehkan pencipta kita. Itu ada ayatnya loh. Pernah baca itu? Ya. Sama aja kita merendahkan yang menciptakan kita. Kita ini diciptakan seturut dengan apa? Ya, seturut dengan gambar dan rupanya Tuhan. Tapi kenapa kita bilang orang itu seperti monke? Ya, tidak boleh. Ya, hati-hatilah ya. Kalau tiba-tiba itu nanti betul-betul kamu jadi monke gimana? Nah, ada larangannya sendiri. Betul nggak? Kadang-kadang kan begitu. Hati-hati orang tua ya. Mulut ini punya bisa, artinya punya kuasa. Begitu ngomong langsung jadi seperti itu. Apa panjenengan ngeloni monyet? Hah? Apa panjenengan ngeloni babi? Kan gitu. Ya, jadi hati-hati. Eman-eman ya. Kalau marah boleh. Karena memang kita ini diciptakan salah tujuannya adalah untuk marah. Ya. Kalau kita nggak bisa marah, berarti kita mungkin sudah seperti apa? Nah, malaikatnya kita sempurna karena tidak bisa marah. Tuhan pun pernah marah, betul nggak? Ada sesuatu yang tidak pas ya dimarahi, dimurkai. Nah, kalau Tuhan sampai murka dengan kita, habislah kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, pertobatan kita masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan mau kok seperti ini. Panjenengan dulu mungkin bertobat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Noaka, pol nakale, ya kan? Semuanya dilakukan, mencuri pernah, apalagi malak orang pernah, apalagi, ya? Rokok, minum, apalagi? Judi, apalagi? Ini kok hafal sekali ya. Ya, pengalaman. Oh, nggak apa-apa. Ya, main laki-laki, betul nggak? Karena seringkali kan, mesti kan selalu digampang itu, diucapkan gampang itu apa? Main perempuan, pakai sabalik. Main laki-laki, ya, dan juga sebaliknya. Oke lah, itu masa lalu. Ya, itu masa lalu. Tuhan mau supaya kita bertobat dari cara hidup kita yang salah itu, yang melanggar firman Tuhan itu. Lalu hasilkan buah sebaliknya. Kalau kita sebelum bertobat, hidup kita itu buahnya apa? Buahnya seperti itu gitu loh saudara ya. Tapi begitu kita bertobat, ya dibalikkan, berbuat yang lebat, tetapi sebaliknya gitu ya. Betul? Jadi sebaliknya dari kebalikan apa yang sudah dilakukan sebelum kita bertobat. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah itu gitu ya. Menghasilkan buah itu. Jadi lepaskan dan kita menghasilkan buah.
buah-buah yang manis, buah-buah yang enak, sehingga setiap orang yang makan itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Artinya adalah sebelum kita bertobat ini, hidup kita ini nyebelin lah. Ya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, nyebelin. Tapi ketika kita ini bertobat, ya kita harus hidup yang menyenangkan, tidak nyebelin. Kalau tidak salah kemarin ada pencuri yang ketangkap ya. Tahu semua? Oh iya. Ada pencuri yang ketangkap di Manesarjo. Kalau nggak salah itu, ya inilah dunia sekarang itu. Ya, begitu cepat. 1 menit setelah ketangkap itu langsung menyebar surut, semuanya tahu. Nggak usah sampai 1 jam, 1 menit setelah itu. Karena orang sekarang itu begitu ada kejadian, nomor 1 adalah difoto dan di video. Ya, ada kecelakaan, brus. Kemudian apa? Apa langsung ditolongin? Tolong, udah dipoto dulu. Foto atau di video, di share. Setelah itu baru ditolong. Pokoknya mati. Ya, inilah kehidupan zaman sekarang. Ya, karena kecanggihan manusia ingin supaya semua orang ingin tahu. Wow, semacam ini. Semua ada plus minusnya, Bapak Saudara. Ya, semuanya ada main plusnya. Semuanya. Nah, mau saya adalah kalau orang ini bertobat, pencuri ini, begitu dia bertobat, dia tidak mencuri lagi gitu ya. Dia berbagi. Seperti contohnya dalam Alkitab saja deh. Siapa itu? Yang kita lari lagi. Harus diingatkan terus. Yang berbalik 100% siapa di Alkitab? Nah, Sakeus. Sakeus apa lagi? Sakeus apa lagi? Ya, yang dipanggil Tuhan waktu itu dia di mana? Lagi apa? Di atas pohon atau di atas loteng? Di atas pohon. Betul ya? Nah, ketika dia ingin melihat betul-betul, Tuhan itu kan tahu ya. Tuhan Maha tahu ya. Kenapa dia menjadi seperti itu dan berkenan di hadapan Tuhan. Menurut panjenengan, tafsiran bebas lah. Kira-kira sing menek horti apa gur si sapa iki? Sakeus tok. Kira-kira menurut panjenengan? Pasti ada yang lain kan? Saya yakin itu karena buahnya orang-orang yang menjadi penasaran. Seperti apa sih Yesus itu? Orang yang hebat bisa menyembuhkan, punya kuasa. Pastilah lebih daripada artis. Begitu mau datang, hari ini Cak Nan datang ya. Siapa yang harus nonton? Aku orang tertarik. Ya, enggak. Ya begitu. Sekarang lebih menarik saya kan. Ya, jadi saudara, tiap orang ini betul-betul penasaran dan banyak orang. Tetapi pertanyaan adalah mengapa hanya Sakeus? Mengapa? Padahal mereka tahu bahwa siapa dia sebenarnya, latar belakangnya apa Sakeus ini? Dia siapa? Pemungut cukai, orang yang tukang ngapusi. Terkenal pada waktu itu pekerjaan ini, terkenal korup, kotor, suka menaikkan retribusi dan untuk kepentingannya diri sendiri. Tetapi mengapa ketika Tuhan Yesus ada di bawah pohon, Sakeus ada di situ dan Tuhan berkata, "Hei Sakeus, turun." Wah, kok tahu nama saya? Siapa yang memberitahukan? Ya, coba kita pernah berpikir nggak? Siapa yang ngasih tahu? Nama muridnya yang ngasih tahu. Itu Tuhan. Itu yang mencari itu Sakeus itu. Kira-kira begitu nggak? No, enggak. Itulah pemantauan Tuhan, kemampuan Tuhan. Langsung panggil namanya, Sakeus, turun karena hari ini aku harus, kata firman Tuhan,
aku harus menumpang ke rumahmu. Tenane kan gitu ya. Orang Jawa bilang ya, kosok kan gitu ya. Aku ki wong dosa loh Tuhan. Ya, aku ki wong elek. Mosok panjenengan kersa numpang teng griya kula. Gitu ya. Dan setelah kita telisik, kenapa Sakeus? Karena dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia punya kerinduan, punya hati yang tulus untuk melihat Yesus. Melihat kok. Karena dia sehat, dia nggak butuh mujizat, betul nggak? Kan dia sehat. Ya malah kalau orang-orang sakit kepengen disembuhkan. Ini dia sehat kepengen melihat dari dalam hatinya, sekalipun dia orang berdosa, tapi dia punya ketulusan untuk melihat Yesus seperti apa. Sehingga Tuhan tahu di hatinya. Kebanyakan orang mencerca dia, kebanyakan orang menghakimi dia, kebanyakan orang menilai dia orang yang tukang korupsi, orang yang menjadi musuh masyarakat. Tetapi Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Tuhan tidak mempermasalahkan apa latar belakangmu, bagaimana kehidupanmu. Tetapi kalau engkau punya kerinduan hati, ya yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan kok. Itulah bedanya Tuhan dengan kita. Kalau kita sangat kebalikan dengan Tuhan, wabi 30 saya tahun kira salah titik, kira-kira bagaimana? Tiba ya gitu kan. Seringkali kan kita begitu, ya. Langsung penilaiannya itu langsung brut dan menilai mencap. Kalau dalam bahasa yang lebih keren itu apa? Menjas, ya, menjas, memberi plakat, memberi merek, dan itu terus menerus. Sekalipun itu orangnya sudah berubah, sekalipun orangnya sudah bertobat, selalu yang dilihat apa? Yang jeleknya. Ya toh, bener toh, kan gitu, ya. Langsung. Tetapi Tuhan tidak begitu, saudara. Kejahatan yang begitu banyak bertahun-tahun dia lakukan, Tuhan mengatakan hari ini aku akan menumpang di rumah. Tuhan berkenan karena ada kerinduan hatinya, karena ada kesungguhan hatinya untuk bertemu dengan Tuhan. Hari itu mari kita bertobat bersama-sama, saya dan panjenengan semua. Ya, jadi yang bertobat itu bukan hanya panjenengan, saya juga harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Kalau kita masih seringkali menjas orang lain, kalau kita seringkali masih menyalahkan orang lain, ya, menganggap diri kita benar, hari ini kita harus bertobat dari pola pikir kita. Ingat bahwa kita juga sama-sama orang berdosa. Tidak ada masalah kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dari cara hidup kita yang salah. Tuhan mengampuni, melupakan semuanya. Karena itu kita harus menjadi teladan meneladani Tuhan. Ya kalau orang sudah berubah ya sudah, nggak usah dipikir. Ya, karena kita pun punya kesalahan yang berbeda, bukan kesalahan yang sama, kesalahan yang berbeda. Kelemahan kita banyak juga, kekurangan kita juga tambah banyak, gitu ya. Makanya mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya kita hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan simpan kesalahan orang lain. Tahu simpan kesalahan orang lain? Maksudnya ngerti ya? Salah wong kuwi lho, dieling-eling terus, kan disimpan itu. Nah dibuang kan orangnya.
Betul nggak? Lah nek panjenengan itu punya teman 100 dan 100 orang itu salah sama sampean, berarti sampean gendong kesalahane wong 100. Apa ora stres dhewe? Hah? Ketemu kono. Wah, lama-lama jatuh kan. Mati lah. Mati dalam menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu jangan lepaskan. Ya, ada namanya rekonsiliasi. Kalau dalam bahasa hukum itu apa ya? Ya begitu ya. Rekonsiliasi atau apa? Memperbaiki gitu loh. Berdamai lah ya. Nah, berdamai. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita tidak ada musuh dalam hidup kita ini. Ya, kita harus berdamai kepada semua orang, siapapun. Ya. Musuh kita itu siapa sih sebenarnya? Hah? Diri kita sendiri. Betul. Bapak Ibu Saudara, yang masih punya suami istri, musuhmu itu bojomu dhewe. Bener enggak? Kisah ngarep loro iki, ketoke api. Ketoke. Tapi nek omah sering kerah, enggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Saya juga sering tengkar dengan ibu itu. Jangan dikira saya ini enggak sering tengkar. Saya ini sering bertengkar. Tapi begitu malam ya sudah, kelonan lagi. Maksudnya itu. Itu wajar dalam kehidupan suami istri. Karena memang kita diciptakan tidak sama. Kali tidak ingin bertengkar, jangan menikah. Tak tanya ini. Kenapa itu mati krono bisa mau menengai, ya kan? Mau malu kali itu ya. Ya, mungkin bisa saja terjadi begitu. Bukan hal yang besar. Dalam keluarga itu hal yang kecil-kecil aja. Bener nggak? WA yang dibalas pun harus curiga. Ayo ngaku. Ya, bukan hal yang besar. Hal yang sepele kecil-kecil saja. Makanya Pak Didi ini orang yang paling aman. Ya, paling ya bahagia. Tapi Bu, musim dingin ini ya Bu. Ya, nah gitu ya. Semuanya tidak ada yang sempurna. Ya ada kekurangan, plus minus selalu ada. Begitu loh. Ya, lumrah. Orang yang menjadi musuh kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Ya suami istri. Seringkali cekcok. Tapi jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang serius. Karena itu betul-betul tidak serius sebenarnya. Tengkar itu nggak serius. Ya karena nanti sekitar menit sudah baik lagi, makan lagi dan sebagainya. Kan begitu ya. Tidak ada sesuatu yang benar-benar gitu loh saudara. Tapi kita harus lepaskan pengampunan. Tidak usah minta maaf, otomatis sudah memaafkan. Ya, itulah suami istri. Sudah otomatis melupakan semuanya, gitu ya. Nah, berapapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pertobatan, memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, ini ancaman ya, ancaman. Ayat yang ke apa? Ayat berapa itu? 10. Mari kita baca sama-sama. Ayat 10. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Warning, peringatan. Kapak itu siapa? Ya, kapak itu apa? Ya, ada dua hal yang perlu kita waspadai sekarang. Satu kapak, yang kedua adalah orang penampi. Ya, satu kapak, satu penampi.
Ya, kapak ini alat untuk memotong. Pohon. Wah, ngeri deh. Siapa itu pohon? Digambarkan siapa pohon? Pohon adalah kita. Kita ini loh Bapak Saudara. Kalau kita ini tidak menghasilkan buah yang baik, karena ada buah yang tidak baik, ada buah yang baik. Sekarang ini lagi musim durian ya, kalau tidak salah. Durian itu bukan budak keren loh. Durian suguhan. Ada yang sudah pernah beli durian? Pernah. Musim ini maksudnya. Sudah ya, enak. Semua enak atau ada yang mengecewakan? Ada yang mengecewakan. Saya itu jarang ya beli durian itu. Ya baru kemarin itu karena teman saya 40.000 ya di satu aja. Ternyata baik. Sehingga saya makan berapa orang itu merasa enak gitu. Tapi saya pernah beli durian berapa tahun yang lalu 300.000. Tumben aku beli. Ternyata saya bawa pulang. Wah, saya membayangkan makan durian banyak, dapat 10 kalau nggak salah waktu itu. Dari 10 itu ternyata hanya 1 yang bisa dimakan. Yang lainnya bokeng, dan ada yang masih muda. Mengecewakan kan? Mengecewakan sekali. Kecewa nggak Pak Saudara? Kecewa, sudah bayang nih makan durian enak 10 buah lagi, bayangin itu, ya kan? Tapi ternyata mengecewakan. Karena waktu itu saya bagi dengan teman, dia telepon juga, Pak, duriannya nggak bisa dipangan. Oh, ya sama kalau begitu, kita kena tipu, ya, kena tipu dari penjualnya itu. Kalau penjual kata begini, wah ini bagus Pak, bawa pulang ini, gitu ya. Nah ternyata ya itulah penjual. Karena itu Bapak Ibu kalau jadi penjual, jadilah penjual yang jujur supaya tidak menambah dosa. Kalau baik katakan baik, kalau jelek katakan jelek. Malah orang untung Pak, kan gitu ya. Ya jujur aja dalam pengertian ini kurang baik, tapi kalau dengan mau ya monggo, kan gitu ya. Nah kita kembali, Tuhan mau supaya kita ini menghasilkan buah yang baik, Saudara. Jangan hanya jadi pohon itu hanya daun tok berbuyung daunnya ya, tapi ora enek buai. Di mana itu ayatnya? Ada nggak? Peristiwa apa? Tuhan mengutuk pohon ara. Ya, Tuhan merasa di situ ada pohon ara yang gede, kemudian daunnya juga berbuyung, tapi ternyata sitok aja orangnya. Ya, ini menggambarkan apa? Mungkin selama kita ini di dunia ini, kita kayaknya ini kelihatan hebat, kelihatannya luar biasa, tetapi tidak ada buah rohaninya. Kalau Anda diberkati Tuhan dari Tuhan untuk menjadi orang mungkin kaya, mungkin ya, punya jabatan mungkin, gitu ya, sangat mungkin kan, punya kedudukan dan punya sedunia ini. Tetapi kalau itu hanya untuk dirimu sendiri, sebenarnya kita ini tidak ada buahnya Pak. Karena itu ketika kita diberkati Tuhan, mungkin diberkati dengan harta kekayaan, seberapa banyak kekayaan itu yang kita gunakan untuk mempermuliakan, untuk mengagungkan Tuhan, berapa persen? Kalau kita ini percaya menjadi punya kedudukan, berapa persen kedudukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, Saudara. Kalau itu tidak sama sekali tidak pernah kita lakukan, sebenarnya kita tidak menghasilkan buah apa-apa, hanya untuk dirinya sendiri. Nah seperti inilah akan ditebang. Bahkan Tuhan berkata, mulai hari ini kamu tidak akan pernah berbuah. Mati, Saudara. Ngeri ya. Karena itu kalau kita dipercayakan dengan harta, kekayaan, uang dan sebagainya, fasilitas dan sebagainya, jangan lupa berbuat baik untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan pelit. Soalnya apa? Nek mati diletak terus ditinggal. Apa duitnya sing
miliaran kuwi digawa kan ora. Malah jadi rebutan. Begitu kan? Kalian kalau ada kesempatan, dukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan dengan harta kekayaan kita. Kalau kita dipercaya apa mobil atau motor gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Ya kalau mobil misalnya kan bisa, ayo ambil ini ke gereja, betul nggak? Digunakan. Oh, gereja pertemuan ini, udah Pak pakai saja. Misalnya begitu. Ya, jangan hanya untuk di rumah nanti kan iman-iman, mobil saya nanti beset, mobil saya nanti kotor. Ya, kalau seperti itu maka kita ini hanya bagikan pohon yang hanya berbujung daunnya, tapi tidak ada buahnya. Sebenarnya kita bisa masuk surga dan punya mahkota. Ya, tetapi karena kita tidak mau melakukannya, ya kita menjadi manusia yang merugi. Masuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi mari kita untuk waspada. Gunakan apa yang ada pada kita ini, kembalikan kepada Tuhan. Ayat Alkitab berkata, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan bagi namanya. Semuanya milik Tuhan kok. Kita ini hanya pakai sementara. Betul ya? Kita ini hanya pakai sementara. Apalagi yang namanya jabatan, apalagi yang namanya kedudukan, oh itu dibatasi dengan waktu. Betul ya? Ini saya tanya kepada Pak Tatar sebagai Kasat Reskrim, Bapak nanti akan menjabat jadi Kasat Reskrim itu kira-kira sampai umur berapa Pak? Bapak akan pensiun umur berapa? 58. Bapak sekarang sudah usia berapa? 56. 56 ya Pak? Tinggal berapa? 2 tahun lagi. Tidak lama setelah itu pensiun udah nggak bisa lagi, saudara. Ya, pensiun sudah selesai. Bapak tidak akan pernah mengantor di kantor itu lagi. Tidak akan pernah. Ya, kalau dia kata masih ngeyel 60 kantor itu, ya malah ditangkap polisi yang lain. Betul nggak? Bapak Kapolri itu juga, Presiden juga, semuanya terbatas, dibatasi dengan waktu. Bapak sudah. Karena itu selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini menghasilkan buah? Ya, sesuai dengan bagian kita. Ini yang harus kita renungkan. Jangan nunggu kalau kita ini jadi orang kaya, kalau baru kita berbuat sesuatu menghasilkan buah. Jangan tunggu nanti kalau saya jadi pejabat baru saya melakukan sesuatu untuk menghasilkan buah. Enggak, terlambat. Kalau tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, siapa yang bisa menjamin bahwa kita ini masih hidup sekian puluh tahun lagi? Siapa yang bisa menjamin dan bisa mengatakan begitu? Tidak ada, saudara. Orang meninggal bisa sewaktu waktu, dipanggil Tuhan bisa sewaktu waktu. Tidak akan ada orang yang pernah tahu. Tuhan yang berkata, karena itu berjaga-jagalah, konsinyir terus menerus. Ya, selama masih ada kesempatan, mari kita lakukan. Ya, mari kita lakukan yang terbaik untuk menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan menjadi buah semalakama. Mangan bapak, ibu yang mati. Kalau gak dimakan, bapak yang mati. Minaknya dimakan apa orang? Buah air. Apa begitu? Ya, suatu yang ironis. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang baik. Lalu yang kedua adalah alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini adalah final, saudara. Final kehidupan kita. Saya mengatakan
panjenengan masuk surga dan masuk neraka bukan ditentukan setelah mati, tetapi kita masuk surga dan neraka ditentukan ketika kita masih hidup. Karena itu jangan cuek, jangan pernah masa bodoh. Pak, urusan surga neraka itu urusan buri. Itu adalah salah besar. Surga neraka itu urusan hari ini. Ketika kita masih hidup ini, masihkah kita punya iman kepada Tuhan Yesus? Apakah sudah kita melakukan untuk hidup kita berbuah? Alat tampi, tampak, menginteri itu loh saudara ya. Sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan akan mengumpulkan gandum di lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibuang dan dibakarnya. Apakah kita termasuk gandum atau debu jerami? Mari kita introspeksi kita masing-masing. Kalau sampai hari ini panjenengan masih beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita termasuk gandum. Tetapi kalau hari ini nanti kita misalnya panjenengan menyangkal Tuhan, berarti panjenengan menjadi debu jerami dan siap untuk dibakar di api yang tak terpadamkan selama-lamanya. Jangan sampai kita menjadi debu jerami. Mari kita terus pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus agar kita menjadi gandum yang disimpan di dalam kerajaan surga, diberikan hidup kekal di dalam surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa atas surga dan bumi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pengajaran firman Tuhan yang boleh menegur kami, menasihati kami, mendidik kami, supaya kami bertobat dan menghasilkan buah yang baik. Kami tinggalkan cara hidup kami yang lama dan kami hidup baru di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur menerima firman itu dalam dalam hati kami, supaya kami dikuatkan, dituntun, dikuasainya, agar hidup kami dari hari ke hari berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, jika nama berdoa pada saat ini menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu yang pada bulan ini berulang tahun. Bapa berdoa menyerahkan untuk Mas Abed, untuk anak Kensi, untuk Pak Sugeng, dan mungkin ada yang berulang tahun lain ya Tuhan di hari-hari yang akan datang di bulan ini. Hamba memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan, kuatkan imannya, beri kesehatan, kekuatan, berikan sukacita, berikan dengan kehidupan yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan akan terus menolong dan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga besar Mbak Sokeh, dan secara manusia berduka cita karena salah satu anggotanya Tuhan panggil. Tuhan berikan penghiburan kasih, Tuhan berikan ketabahan dan terus kebanggaan ya Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan dan para yang bisa menerima kondisi ini dengan penuh kebaikan dan sukacita. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan usaha jemaat yang sakit ya Tuhan, yang saat ini tidak bisa hadir. Tuhan akan lawat dimanapun saat ini mereka berada, sembuh dan jamah dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan mengalami kelepasan dan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Kota menjadi beban dan pergumulan mereka satu persatu yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan tolong berikan kepada mereka lapangan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kompetensi dan kemampuan mereka. Tuhan juga akan menolong dalam pergumulan mereka untuk teman hidup, untuk sekolah mereka. Tuhan memberkati dengan kepandaian, kecerdasan. Tuhan akan tolong dalam segala hidup dan kehidupan seluruh umat Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik mereka yang bekerja sebagai wira swasta, wira usaha, maupun sebagai
pegawai negeri sipil maupun aparatur pemerintah, aparatur negara. Tuhan memberkati dalam hidupnya. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan, kekuatan ya Tuhan, supaya seluruh jemaatmu boleh mempermuliakan Nama melalui profesi mereka masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu dahsyat dan luar biasa. Biar Nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami, dan kami menjadikan buah-buah sesuai dengan pertobatan kami. Inilah Tuhan kelakar yang kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sebagai tanda ucapan syukur kita kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami setiap jemaat-Mu akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami pada Engkau Tuhan. Berkatilah persembahan kami, persembahan syukur, perpuluhan maupun persembahan yang lainnya Bapa. Karena kami percaya Tuhan bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua akan kembalikan lagi kepada Engkau Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan nanti Bapak, Tuhan akan berikan berlipat kali gandakan segala berkat-Nya, dan Tuhan akan berkati setiap kami yang saat ini mungkin belum bisa berikan persembahan bagi Engkau. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang sebentar kami akan berikan kepada Engkau. Tuhan akan berkati sehingga kita kami pakai Tuhan persembahan ini untuk operasional gereja kami tempat ini Bapak, untuk pelebaran kerajaan Engkau Tuhan gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan mensucikan, kuduskan sehingga menjadi paling harum di hadapan Engkau Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Haleluya. Amin. Sambil kantong mulai menyentuhkan, kita akan pujikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Pujilah Dia.
kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk pada berdiri. Kita akan ucapkan terima kasih Tuhan karena kuasa Tuhan sampai hari ini kita ada. Dan karena Tuhanlah kita saat ini kita hidup. sehingga ibadah kami bisa berjalan dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, terimalah persembahan tubuh kami melalui ibadah pagi hari ini. Tuhan terus akan memberikan pekenanan-Mu dalam hidup kami, supaya kami semakin dari semakin setia, semakin hari semakin bertekun, semakin hari semakin berharap dan mengandalkan Tuhan semata-mata.
Tuhan, kami berdoa menyerahkan sekali lagi, berkatilah untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik mereka yang hadir di ruangan ini, bahkan mereka yang menyaksikan live streaming di tempat yang jauh. Tuhan akan berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, pulihkan supaya hidup mereka semakin bahagia dan sejahtera. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan akan memberikan makanan, minuman yang cukup untuk kami nikmati, supaya kami boleh mempermuliakan dan memberikan nama-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kalau kami akan kembali tempat masing-masing, mohon kiranya Tuhan menyertai yang jauh maupun yang dekat, agar kami juga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara Yesus Tuhan, mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, Bapak Ibu, kita Gereja GKN Adonan Madiun berencana untuk pembangunan gedung gereja. Doakan supaya pembangunan berjalan dengan lancar dan pengumpulan dana bisa Tuhan berkati melalui siapa saja, bantu doa dalam pembangunan gereja kami. Terima kasih.